Baik Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, terima kasih untuk kesediaan Anda semua hadir pada pagi hari ini. Dan untuk memulai diskusi kita, kami persilahkan kepada Pak Edi untuk memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami berkesempatan belajar mengenal sekaligus memahami lingkungan hidup yang ada bersama dengan kami. Kiranya melalui Pak Anton, kami boleh disingkapkan, boleh mengerti lebih dalam, sekaligus kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dengan lingkungan yang ada di sekitar kami, khususnya untuk lingkungan hidup. Ajar kami berdamai dengan lingkungan hidup, supaya ini juga berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati acara ini dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Kita akan segera mulai diskusi kita. Dan saya ingin share screen ya, supaya lebih terstruktur gitu. Perlu proses yang agak lama mungkin ini ya. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa. Bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Baik. Kita akan mengenal apa itu lingkungan hidup ya, pengelolaannya seperti apa, dan ini merupakan sesi pengantar. Mengapa saya sebut sesi pengantar? Karena yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini masih berupa hal-hal yang bersifat sangat umum gitu ya. Karena pengelolaan yang saya maksud atau dimaksud oleh UNDP itu kan sangat global gitu. Kalau ingin lebih detail lagi secara teknis, perlu waktu yang lebih panjang lagi gitu ya. Tidak hanya 1 jam saja gitu. Nanti Bapak Ibu langsung ketiduran nanti kalau ingin diskusi lebih panjang, perlu waktu yang lain gitu. Sesi pengantar. Kalau Bapak Ibu semua perhatikan, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan gitu ya? Nah, lingkungan di dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu mulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita sehari-hari, dan ada ekosistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan ini kita ingat waktu kita SD gitu diajari bagaimana apa itu ekosistem. Kalau yang paling mudah kita ingat mungkin tentang hujan ya. Proses hujan itu sebetulnya dari mana sih gitu ya. Dari satu dengan yang lain sebetulnya saling terkait gitu ya. Kalau ada yang terganggu, tentunya akan mengganggu yang lain juga gitu. Dan ini ada perubahan-perubahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, meskipun tidak kita sadari gitu. Dari tanahnya, dari airnya, ada evaporasi, ada interaksi ke atmosfer ya, kemudian juga climate variability ya, perbedaan antara iklim dengan cuaca itu yang seringkali kita kacaukan ya, panas sedikit kita bilang perubahan iklim gitu ya, tetapi ada perhitungan-perhitungan secara teknis yang sebetulnya harus kita patuhi gitu ya, sesuai dengan kesepakatan global gitu. Kemudian juga bahan-bahan apa saja sih yang seringkali memberikan dampak yang negatif ataupun dampak positif kepada kehidupan kita ya. Bagaimana erupsi gunung berapi sebetulnya juga mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Ini gambar secara umum saja. Kita mengingat lagi apa yang sebetulnya kita lihat sehari-hari, kita pahami sehari-hari, tetapi seringkali secara teknis gitu, itu sebetulnya
didetailkan lagi oleh para ahli gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan sesuai dengan kerangka yang pernah saya kirimkan, kalau berbicara mengenai firman Tuhan, sebetulnya kita diberi mandat ya, diberi mandat oleh Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, bahwa pada saat menciptakan, maka kita harus mengakui bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik gitu ya. Dan ini tertulis dalam Kejadian 1. Kemudian dalam Kejadian 2, Tuhan Allah juga menempatkan manusia supaya mengusahakan dan memelihara bumi ini gitu ya. Bukan malah merusaknya dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita lupa. Kita lebih sering mengutamakan, mengusahakan dan memelihara diri kita sendiri dengan mengorbankan alam di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita ingat lagi gitu ya. Nah, apa yang sudah manusia lakukan dalam mewujudkan perintah Tuhan Allah? Nah, ini seperti yang seharusnya tertulis dalam kitab Kejadian tadi itu ya. Nah, ini yang terjadi dalam slide, bisa Bapak Ibu perhatikan, sehingga terjadi kebakaran hutan ya. Kemudian di dalam kawasan perkotaan semrawut, penggunaan bensin yang terlalu berlimpah ruah gitu ya, sehingga terjadi banjir, tanah longsor, kemudian penghancuran sumber daya alam. Kalau kita lihat sumber daya alam, ada di daratan, ada di air ya, di pantai, kemudian juga ada di udara. Kalau kita perhatikan burung-burung yang mati, itu kenapa kok ada burung mati, ada yang iseng-iseng buka tubuhnya, tapi ternyata mengandung bahan-bahan yang seharusnya tidak mereka makan gitu. Tetapi mereka makan. Ada banyak plastik, ada mungkin kelereng, ada metal dan lain sebagainya yang tentunya tidak bisa memberikan hal yang positif bagi kesehatan burung itu gitu ya. Itu dari gambar. Kemudian juga secara ekstraktif gitu ya. Kita mengekstrak sumber daya alam, mineral, emas yang kita pakai, logam yang kita pakai ya, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari secara berlebihan. Demikian juga kita menggunakan kendaraan, memberikan efek negatif kepada sumber pernafasan kita gitu ya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun seringkali tidak kita sadari karena kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Nah, apa yang sudah dilakukan manusia sebetulnya ya? Pertanyaan yang sama gitu. Nah, sejak awal manusia mencari sumber kesalahan, menyalahkan. Tidak ada upaya untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi ada juga yang masa bodoh, wis sembuh rawuh gitu ya. Dan lain sebagainya yang seringkali tidak menyelesaikan masalah ataupun mendukung, mengupayakan supaya memelihara alam di sekitar kita gitu ya. Nah, pokok bahasan yang hendak kami sampaikan pada pagi hari ini, kita ingin mengenal apa itu UNDP. Karena saya ingin berangkat dari UNDP itu apa, saya tidak ingin berangkat dari biologi, matematika, fisika gitu ya, tetapi dari UNDP itu sendiri gitu ya. Kemudian kita mengenal lingkungan kita ingin belajar tentang daratan, nilainya apa, kemudian oh maaf ini sebetulnya mengenal lingkungan kita itu ada di daratan, perairan ya, kemudian dan contoh upaya mengatasi lingkungan di Indonesia gitu. Kalau ada waktu nanti kita lebih detail lagi kita bahas gitu ya. Nah, UNDP itu apa? Kalau kita perhatikan gambar ya, paling kalau di tangan saya itu paling kanan sendiri itu ada gambar UNDP itu ada 2 gitu ya. Sebetulnya 1 gitu. Tetapi
Yang satu memakai bahasa Inggris, yang satunya memakai bahasa Perancis dan bahasa Spanyol gitu ya, ataupun bahasa Portugis gitu ya. Jadi dua-duanya sama, UNDP. UNDP ini merupakan bagian dari United Nations. Nah ini seringkali yang dikacaukan oleh teman-teman yang tidak berada di dalamnya gitu ya. Pokoknya orang menyebut UN, tidak ditanya UN yang mana gitu ya, ya UN aja gitu ya. Padahal ada UNHCR, ada UNEP, ada UNFPA, ada UNICEF, ada UNODC, ada ILO, ada WHO, ada OCHA, ada FAO, dan lain sebagainya. Banyak. Semuanya mempunyai mandat masing-masing gitu ya. Nah, UNDP sendiri merupakan bagian dari UN, United Nations gitu ya. Dan fokus kepada program pembangunan. UNDP berada di 170 negara dan teritori. Artinya ada kantor-kantornya gitu ya. Apakah sebagai kantor program, pelaksanaan program di negara itu, ataupun sebagai kantor liaison gitu ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan UNDP yang lain. Nah, UNDP mengupayakan pengentasan kemiskinan dan juga melakukan pemeliharaan terhadap planet bumi melalui pengembangan kerangka kebijakan, kegiatan teknis, kemitraan, demikian juga mengembangkan kapasitas institusi supaya dapat mengerjakan kegiatan secara berkelanjutan. Ada banyak negara di dunia ini, tetapi kemampuan masing-masing negara itu berbeda gitu ya. Ada negara yang super pinter gitu ya, super maju secara keseluruhan, dan orang-orang yang di dalamnya. Mungkin ada orang yang terjebak di dalamnya ya. Mohon maaf saya memakai kata-kata itu. Jadi orang pinter tetapi berada di negara yang secara komunitas itu dianggap negara yang belum maju gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang begini yang perlu mendapatkan dukungan dari UNDP gitu ya. Nah di Indonesia sendiri kantor UNDP berada di Jalan Tamrin. Waktu sebelum terjadi pengeboman kantor UN di Baghdad, Irak waktu itu masih berada tepat di depan kantor, di depan Sarinah ya, Sarinah Department Store. Tetapi karena ada peledakan di Baghdad, kemudian country office pindah ke commercial building di Jalan Tamrin juga gitu ya. Tetapi lebih terlindungi karena ada gedung-gedung yang lain. Karena kalau kantor yang terlalu dekat dengan jalan utama itu bisa mendapatkan serangan dari para ekstremis gitu ya yang tidak menyukai keberadaan UNDP atau UN gitu ya, sehingga bisa memberikan dampak atau resiko yang negatif gitu ya terhadap program pembangunan di Indonesia. Dan program UNDP terbagi dalam berbagai bidang pembangunan. Ada yang berupa tata demokrasi, resolusi konflik, pengentasan kemiskinan, penguatan daya lenting atau resilience gitu ya. Kemudian juga memberikan dukungan untuk keuangan inovatif publik atau keuangan publik yang inovatif gitu ya. Dan demikian juga mengenai lingkungan hidup. Nah, saya fokus di lingkungan hidup ya. Meskipun nanti menyangkut hal-hal yang lain mengenai konflik, mengenai tata demokrasi, karena dalam kenyataan kegiatan kan tidak bisa terlalu fokus pada satu tanpa memperhatikan yang aspek yang lain gitu. Nah, kita mengenal lingkungan hidup itu dari berbagai macam kegiatan kita. Itu bisa di daratan, perairan, udara, maupun lintas ruang atau polutan gitu ya. Dan saya memang tidak menyampaikan secara teknis gitu ya, tetapi ini lebih gampang dimengerti bagi pemikiran saya gitu ya, supaya lebih mudah
dipahami gitu ya. Kita bagi dalam bentuk terestrial, ya daratan kan ya kita paham ya, daratan itu apa gitu ya. Marin atau perairan itu apa. Kemudian udara ya gampang dimengerti. Polutan ya gampang-gampang meskipun sulit tapi gampang lah gitu ya. Kalau kita lihat daratan atau terestrial gitu ya, itu ada di perkotaan, kemudian ada di perdesaan, kehutanan dan lingkungan alami gitu ya. Kalau pembagian wilayah kan gitu ya, secara umum gitu ya. Kalau secara detail lagi ya beda lagi gitu. Nah, kalau kita bagi secara lebih detail lagi, isu-isu yang terjadi di perkotaan, perdesaan, dan hutan itu hampir sama gitu ya. Tetapi memang lokasinya sama gitu, tapi beda gitu ya. Bedanya gini, kalau perkotaan pedesaan ya sama, hanya yang satu jumlah penduduknya sedikit, yang satunya lagi jumlahnya banyak. Kalau lebih banyak ya lebih kompleks gitu ya. Dan UN atau konvensi yang terkait itu ada di sisi biological maupun juga ke pengeringan lahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat situasi perkotaan seperti yang kita alami di Jakarta gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kota yang sangat kompleks ini dari sisi lingkungan ya, lagi-lagi ke situ ya. Itu ada banjir, kemudian ada daerah aliran sungai yang keruh, ataupun daerah aliran sungai tertentu yang meluap gitu ya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik, plastik berserakan di mana-mana. Demikian juga limbah cair kemungkinan juga ada, tidak dikelola, mencemari berbagai lingkungan gitu ya. Dan tata kota hancur, monitoring, reporting, revisi updating gitu ya. Maksudnya gini, kalau mengenai monitoring, negara kita itu memiliki satu kekurangan yang luar biasa mengenai monitoring. Siapa sih yang rajin melakukan monitoring terhadap debit air gitu ya, debit air setiap waktu misalnya gitu ya. Nah, kandungan yang di dalamnya itu apa saja yang memberikan pencemaran. Nah, apakah itu diukur secara teratur ya, dilakukan setiap hari, setiap jam dan lain sebagainya gitu. Nah, itu seringkali menjadi kekurangan kita, datanya tidak ada gitu ya. Kalau kota yang baik, desa yang baik, tentunya perlu melakukan monitoring itu ya, supaya bisa diukur nantinya, memberikan kesempatan kepada para pengelola, para pengambil keputusan, itu dapat memastikan bahwa satu kota itu dapat disampaikan data-datanya gitu. Jadi dari tahun 1800 itu seperti apa, tahun 1900 seperti apa, tahun 2000 seperti apa gitu ya. Jadi perkembangannya itu apakah terlihat seperti apa gitu, terlihat semuanya gitu ya. Demikian juga yang terjadi di lingkungan hutan. Bapak Ibu yang sering mendengar mengenai lingkungan, paling sering juga mendengar mengenai ada harimau yang misalnya hilang gitu ya. Jadi monyet yaki ini ada di Sulawesi ya. Itu hilang, tarsius tidak ada, badak bercula 1 berkurang, orang tua berkurang secara cepat gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, itu isu-isunya yang terjadi di lapangan. Demikian juga degradasi mengenai luas wilayah forest cover ya. Hutan yang sebelumnya berukuran 100 menjadi 90, lama-lama misalnya hilang gitu ya. Nah, ini menjadi isu-isu yang perlu kita pertimbangkan. Pada saat pemerintah melakukan perubahan pengaturan ya pada awalnya, pada awal demokrasi dijalankan sejak Pak Harto
lengser gitu ya. Kalau kita ingat, kita melihat bahwa pada tahun 2000-an pemerintah daerah, kabupaten dan kota itu diberi wewenang untuk mengelola hutan masing-masing ya. Ada hutan taman hutan rakyat dan lain sebagainya gitu. Bapak Ibu, teman-teman pernah perhatikan nggak bahwa pada saat diserahkan kepada pemerintah daerah itu bukannya mempertahankan taman kota ataupun jumlah hutan yang ada di wilayah mereka sebagaimana seharusnya, tetapi malah menjualnya kepada swasta untuk dikelola. Nah, akibatnya banyak hutan yang langsung hilang cepat-cepat gitu ya. Karena mereka hanya berpikir tentang anggaran pendapatan dan belanja. Jadi mereka hanya berpikir mengenai ekonomi gitu. Tidak berpikir mengenai ekologi. Tidak berpikir mengenai orang-orang yang ada di dalamnya. Indigenous people yang ada di dalamnya yang seharusnya bisa mengelola, tetapi malah dipercepat perusakannya. Nah, degradasi ini kalau kecil-kecil semuanya menjadi sangat luas gitu ya. Dan terjadi lahan kering, kemudian kebakaran hutan. Nah, demikian juga dengan keanekaragaman hayati yang cepat hilang. Nah, sejak tahun itu kemudian dipelajari dan memberikan pemikiran selanjutnya bahwa ini tidak benar kalau dilaksanakan seperti ini. Hutannya bukannya dijaga, dipelihara, memberikan manfaat yang secara lingkungan, secara ekologi juga, tetapi malah dihancurkan, lebih baik ditarik lagi. Nah, sekarang hutan-hutan yang sangat strategis tetap di dalam kendali Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waktu itu ya memang Kehutanan, kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tetap terjaga gitu ya sampai sekarang ini gitu. Upayanya seperti itu ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Belum ya? Nah, kalau belum kita lanjutkan dengan masalah perairan dan pulau-pulau kecil. Ini sengaja saya gabung. Pulau-pulau kecil itu memang betul-betul kecil gitu ya. Bapak Ibu kalau cuma jalan berapa menit sudah habis itu pulaunya. Itu yang pernah saya kunjungi ya. Ada pulau ya cuma berapa menit udah selesai ini pulaunya. Karena kecil ya. Demikian juga pulau-pulau yang kelihatannya indah dipandang dari jauh gitu ya. Tetapi setelah saya datangi isinya plastik semua, makanya kok putih gitu. Ternyata plastik. Karena sampah plastik itu kalau mengalir itu kemudian menjadi gyro ya, menjadi lingkaran-lingkaran pulau-pulau juga gitu. Yang itu seringkali menjadi korban dari pembuangan plastik yang entah dari mana gitu ya, di seluruh dunia ngumpul di dalam satu pusaran-pusaran tertentu gitu ya. Nah, lingkungan perairan dan pulau-pulau kecil ini kalau kita lihat lagi misalnya di pantai gitu ya. Pantai mangrove atau hutan bakau hancur. Nah, ini saya senang sekali pemerintah sudah mulai memperhatikan. Di Bekasi juga ada upaya untuk mengusahakan mangrove atau bakau ini ditanam lagi. Kemudian di Pantai Indah Kapuk juga ada taman yang bagus di sana. Dan ini sudah diupayakan lebih baik lagi di Semarang, di Demak, dan lain sebagainya ya. Di seluruh Indonesia sudah mulai mengerti bahwa ada perbedaan. Kalau ada mangrove, ada coral gitu ya, sumber dayanya itu secara otomatis akan terjaga gitu. Nah, kalau tidak paham, pokoknya dibabat habis-habisan, dipikir itu mengganggu kegiatan manusia, nah itu malah mereka secara tidak sadar menghilangkan atau menghancurkan sumber daya alam mereka sendiri gitu ya. Nah, pulau-pulau kecil tenggelam, hilang gitu ya. Bisa berbagai macam akibat ya. Ada kenaikan air laut, tapi kalau kenaikan air laut sepertinya kok belum
belum banyak gitu ya. Dan ini memang ada gitu karena ada beberapa businessman gitu ya yang mengupayakan bukannya menjaga gitu ya, tetapi seperti yang pernah saya sampaikan tadi itu menjual tanah dan air gitu, menjual tanah air gitu, menjual tanahnya, menjual airnya ke negara lain gitu ya, ataupun ke pulau lain, kebanyakan ke negara lain gitu ya. Nah, ke negara lain akibatnya pulaunya hilang gitu ya di dekat-dekat negara lain itu gitu, karena untuk pembangunan negara lain. Nah, negara lain ini luasnya bertambah, kita malah berkurang, pulaunya hilang, jadi pindah gitu ya. Nah, sampah tidak terkelola, plastik berserakan, dan kita juga memiliki persoalan yang sama, monitoring terhadap sumber daya alam yang ada di pantai, di perairan yang dangkal, kemudian di laut lepas itu sangat kurang sekali gitu ya. Nah, kalau laut lepas bisa kita lihat lagi bahwa persoalan yang kita hadapi seperti yang seringkali kita dengar sejak Menteri Susi waktu itu ya, pokoknya kalau ada yang nyolong langsung tenggelamkan saja gitu ya. Karena memang nelayan-nelayan dari negara lain itu hadir di dalam negara kita yang dikitari atau sebetulnya sangat terbuka gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita memiliki kekurangan gitu. Kekurangan dalam hal kapal untuk mengejar nelayan-nelayan luar negeri itu sangat terbatas gitu. Makanya kalau ketangkep, menurut Susi waktu itu ya langsung ditenggelamkan aja deh. Pusing amat dengan UN Convention for the Law of the Sea gitu ya, UNCLOS seperti yang saya tuliskan di bawah gitu ya. Nah, meskipun melanggar ketentuan itu ya dia sikat saja gitu ya. Contohnya itu ya. Karena kita juga diperlakukan yang sama sebetulnya. Kalau ada nelayan dan nelayan-nelayan kita sebetulnya paham gitu ya. Mereka punya alat, mereka bisa baca bintang gitu ya. Tapi sengaja mancing-mancing, pura-puranya gitu ya, tahu-tahu sudah sampai Australia gitu ya. Nah, mereka sengaja kalau ditangkap langsung kapal mereka yang kecil itu dibakar oleh pemerintah Australia. Mereka akan masuk penjara. Tapi penjara di sana kan bagi mereka ya lebih baik daripada saya berada di tengah-tengah laut nggak bisa makan. Ya sudah, saya lepas saja. Karena mereka kalau ditanya, kok kamu nggak tahu kalau ini sudah lepas dari satu border ke border yang lain atau perbatasan negara gitu ya. Tapi mereka beralasan bahwa kan saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati yang kita miliki juga tidak termonitor gitu ya. Tidak termonitor dengan baik gitu, sehingga kita sendiri juga memiliki kekurangan dalam hal tenaga ahli yang bisa mengerti gitu ya, bahwa spesies yang dimiliki Indonesia seperti ini gitu ya, tetapi orang Indonesia nggak tahu namanya, malah yang beri nama itu kebanyakan orang-orang asing gitu, karena mereka melakukan penelitian dan Indonesia banyak yang belum gitu ya, meskipun sudah mulai diusahakan dan banyak orang pintar sebetulnya Indonesia, tetapi kita seringkali lebih sibuk dalam hal politis, administratif gitu ya, sehingga lupa dengan kepakaran mereka di bidang biologi maupun di bidang sumber daya alam itu. Dalam hal batas wilayah, kita juga seringkali masih bertengkar, dan ini perlu negosiasi di konvensi global. Nah, ini yang seringkali kalau kita mudah saja dibohongi gitu ya, banyak yang lepas gitu ya. Pulau-pulau kita, sumber daya kita gitu. Nah, ini jadi banyak potensi tadi. Dari segi daratan perlu orang-orang yang ahli gitu ya. Ada biologi, fisika, matematika, geofisika, dan lain sebagainya gitulah. Yang seringkali orang Indonesia tidak tertarik. Karena anak-anak muda sekarang kan
lebih sare langsung ke manajemen IT gitu ya. Tapi nggak kepikiran dengan hal-hal yang bersifat teknis ini, yang orang-orang asing itu lebih memikirkan gitu ya. Kalau semuanya berkumpul di situ, ya siapa sih yang memikirkan mengenai ikan kakap yang kita miliki, ikan hiu yang kita miliki, itu nggak ada. Itu yang seringkali menjadi kekurangan kita. Gitu. Dan saya sendiri seringkali kesulitan juga. Tapi untungnya Indonesia memang sudah ada beberapa lah ya, meskipun orangnya itu beberapa, seringkali juga mereka apa ya, sulit itu dalam arti mereka sibuk dengan kegiatan mereka karena jumlahnya kan terbatas itu gitu. Kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkembang di bidang ini. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai bahan kimia yang lintas sektor tadi itu ya, belum, mengenai udara dulu deh, sorry. Mengenai udara, nah, kita seringkali mengacaukan dua hal ini, mengenai iklim dan lapisan ozon, pada sesuatu yang beda gitu ya. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami diskusi mengenai iklim dan lapisan ozon? Bisa sekilas gitu, cerita? Belum ya? Ya sambil jalan ya, kita lihat bersama. Nah, iklim itu terkait dengan pengukuran gas rumah kaca atau greenhouse gas gitu ya. GRK itu apa? Nanti bisa dibuka di Google lah sementara ini gitu ya. Tapi ada dua hal yang menjadi fokus. Yang satu adalah upaya mitigasi dan adaptasi. Demikian juga ada upaya dua-duanya, baik di mitigasi maupun adaptasi gitu ya. Nah, untuk melakukan kegiatan mitigasi, adaptasi, maupun kombinasi dari adaptasi dan mitigasi, itu perlu pendanaan. Demikian juga perlu upaya untuk melakukan inventarisasi, melakukan monitoring, reporting, verifikasi, maupun juga melakukan pengkinian data atau updating ya. Konvensinya juga beda ya. Kalau yang iklim itu UN Framework, salah tulis ini. UN Framework Convention on Climate Change. Dan turunannya itu ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi lapisan ozon, itu ozone depleting substance, atau BPO, bahan perusak ozon. Nah, ini konvensinya beda ya, Vienna Convention. Nah, turunannya ini yang Montreal Protocol. Dua-duanya hampir mirip, tapi beda. Bedanya gini, kalau di UNFCCC yang diukur karbon dioksida itu kan bisa dari macam-macam gitu ya. Ada dari hutan, ada dari laut, ada dari sampah, ada dari industri. Betulnya ide awalnya itu kan dari industri, tetapi pemikirannya loh nggak bisa begitu. Karena manusia bernafas juga mengeluarkan CO2 gitu kan. Nah ini kan pusing. Kemudian kalau kita mau ukur di got-got kita atau parit-parit yang tertutup, itu metana kan banyak. Kemudian dari septic tank kita, itu metana juga banyak gitu ya. Dari apalagi dari pupuk kandang atau ternak-ternak yang dipelihara para petani itu kan mereka mengeluarkan kotoran gitu ya. Kotoran itu kan mengandung CH4 juga gitu ya. Atau metana tadi itu. Nah, ini erupsi juga mengandung metana. Wah, pusing semuanya ya. Makanya protokolnya, Kyoto Protocol tidak jalan gitu ya. Kalau semuanya dihitung, itu nggak jalan. Nah, UN Convention yang paling berhasil dari segi atmosfer tadi itu, ada yang disebut dengan Vienna Convention. Nah, kalau bicara mengenai perlindungan lapisan ozon, gimana caranya melindungi lapisan ozon gitu ya. Ada mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara pernah lihat film
Highlander ya. Highlander yang seri keberapa saya lupa. Karena film itu kan sebetulnya ada acuannya juga dengan lapisan ozon. Karena lapisan ozonnya sudah sangat rusak, makanya film itu juga gimana kalau kita buat buatan gitu ya. Sehingga ada upaya untuk menutupi lapisan ozon dengan cara membuat perlindungannya itu secara teknologi manusia. Ya, itu film ya, upayanya gitu. Nah, yang didorong itu apa? Yang didorong oleh kebijakan ini, oleh kesepakatan bersama ini dalam Vienna Convention, kalau proteksi lapisan ozon sebetulnya sumbernya dari mana sih? Nah, sumbernya itu dari Montreal Protocol ya. Sumbernya dari gas-gas yang kita pakai sehari-hari. Bapak Ibu mungkin hanya berpikir mengenai AC. Ya, itu paling gampang lah contohnya ya. AC, tetapi ada nggak yang pernah berpikir di antara kita bahwa refrigeran, bahan yang digunakan di AC itu, itulah yang merusak lapisan ozon itu. Makanya diupayakan sejak tahun 80-an akhir, bisa nggak diganti CFC? CFC 11 diganti saja. Atau CFC 12, R12, R11 waktu itu ya. Diganti aja deh. Oke, diganti. Kemudian diganti menjadi HCFC. Yang sekarang kita pakai R22. R22 diganti apa ya? Nah, padahal betulnya bahan kimia yang paling stabil. Nah, saking stabilnya itu dari kalau kita jos, ya kita buang ke udara dari rumah kita, itu sampai atmosfer dan menghancurkan ozon yang sebetulnya melindungi kulit kita, melindungi kesehatan kita, gitu ya, katarak dan lain sebagainya, supaya tidak menimbulkan katarak dan lain sebagainya. Nah itu kalau sampai di atas, itu ternyata luar biasa. Nah makanya didorong supaya berubah bahan kimia yang kita usahakan gitu. Kalau negara-negara seperti kita, ya pelan-pelan dulu lah, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus Mercedes yang diganti freonnya. Ya ini karena ketidaktahuan dari yang memakai atau menggunakan Mercedes itu sendiri, maupun teknisi yang mengubah supaya diganti freonnya. Karena waktu itu tidak paham, ya dari dipikir isinya sama gitu. Padahal Mercedes kan lebih maju ya. Lebih maju. Nah biasanya kalau yang makin lama itu kompresinya kan makin tinggi. Karena kompresinya makin tinggi, maka mudah terbakar. Bahan kimia yang digunakan juga sangat mudah terbakar atau flammable gitu ya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami, teknologinya yang seharusnya dipahami oleh para teknisi, ternyata tidak. Nah, Indonesia tidak mau kecolongan itu lagi. Kalau diganti pada saat itu, Mercedes-nya langsung terbakar, gitu, langsung meledak gitu ya. Nah, sebetulnya seperti LPG itu. Nah, kalau negara-negara maju seperti Jerman gitu ya, maunya lompat ya. Karena mereka kan lebih bersih, lebih paham. Kalau yang namanya membersihkan AC ya nggak ngerokok gitu ya. Kalau kita ya sudah bawa tabung gas LPG, bawa gas apa itu refrigeran sambil merokok. Coba Bapak itu perhatikan ya. Ada yang merasa super mungkin ya naik kendaraan tricycle itu, truk-truk kecil yang bak isinya LPG di belakang, tetapi mereka sambil merokok. Nah, akibatnya ya sangat kita pahami kalau meledak gitu, karena begitu terbuka sedikit langsung meledak. Gitu. Tapi banyak teknisi yang tidak mengerti seperti itu. Makanya didorong supaya ada kebijakan publik yang pas gitu ya. Indonesia mengupayakan tidak lompat. Kalau tiba-tiba dari yang santai-santai, yang CFC yang santai-santai tadi, dia langsung ke flammable CO2, amonia dan lain sebagainya, ya orang Indonesia bisa pusing gitu. Bapak Ibu perhatikan lemari es, AC, apalagi ya, dispenser gitu ya. Nah itu menggunakan R berapa. Nah, tapi masih bisa digunakan, masih ada di pasaran karena memang masih diakui ya. Dan kalau perkiraan penggunaan alat seperti refrigerasi, kemudian kulkas, dispenser itu paling 15 tahun ya. Diharapkan dalam jangka 15,
Kalau paling awet itu ya 20 tahun gitu ya, rusak lah gitu. Nah kalau rusak itu ya pokoknya dipikirkan semuanya. Nah, tapi ada perubahan-perubahan teknologi yang tetap diperhatikan ya. Demikian juga mengenai isu mengenai disposal, dismantling, recycling ya. Dan ini sebetulnya pada saat yang sama kita memberikan JOS itu memberikan juga dampak secara iklim tadi. Makanya ada bahan kimia yang disebut dengan HFC, hydrofluorokarbon. Mohon maaf dengan istilah-istilah yang saya pakai, karena itu yang memang dipakai di tingkat global. HFC itu ada di dua konvensi gitu ya. Dua konvensi di UNFCCC dan Montreal Protocol. Perbedaannya kalau di Montreal Protocol tadi mudah dikelola karena itu terkait dengan produksi dan konsumsi. Kalau yang iklim tadi kan kemana-mana, seluruh dunia, sehingga sulit diatur gitu ya. Dan dukungan kepada Montreal Protocol ini juga pendanaannya langsung negara-negara setuju, langsung dibiayai gitu ya. Dan yang harus berjuang keras mengikuti protokol ini adalah produsen-produsen AC, ya ada Panasonic, ada LG, Sanken dan lain sebagainya itu ya. Selanjutnya kita lihat dari bahan pencemar. Ya, ini ada bahan pencemar yang mungkin pusing ya bagi kita yang nggak biasa lihat. Ada polybromo-diphenyl ethers (PBDE), ada merkuri, ada PFOS gitu ya, PFOA. Kemudian ada dioksin, furan, ya, ada DDT, mungkin Bapak Ibu sering dengar itu ya, DDT, endrin, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan, semprotan-semprotan yang kita pakai itu mengandung apa sih? Apakah mengandung bahan pencemar ozon, ataukah mengandung polutan, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dibiasakan untuk membaca kandungan ya, kandungan yang ada dalam satu produk tertentu gitu ya, supaya kita tidak memberikan pencemaran kepada lingkungan kita juga gitu ya. Nah, polutan ini seringkali harus kita pikirkan mengenai kerangka publik, peraturan kebijakan publiknya seperti apa gitu ya, teknologi yang digunakan. Nah, teknologinya kalau tadi AC ya, kemudian juga apa tadi? Refrigerasi, kemudian mobil, dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya yang kita pakai mengandung apa sih gitu ya. Nah itu yang dipikirkan oleh para ahli gitu ya. Kalau kita duduk di kursi, itu sebetulnya mengandung bahan pencemar apa gitu ya. Nah ini apakah sudah diatur oleh konvensi Stockholm, Rotterdam, Basel, Minamata, dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu peralatan medis masih menggunakan merkuri ya. Ya, sekarang mungkin masih ada gitu ya, tapi sudah mulai berkurang, teknologinya sudah mulai berubah. Demikian juga proses yang digunakan itu menggunakan bahan kimia apa? Apakah kita turut mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, ataukah kita sebetulnya memberikan dukungan kepada upaya untuk menambah persoalan lingkungan kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu ya. Apakah ada pertanyaan atau komentar sementara ini? Silahkan Bapak Ibu. Halo. Silakan komentar, pertanyaan. Kalau Bang Onson itu kan katanya udah nutup sekarang. Yang Mei. Ya. Awal. Ya. Ya. Ya memang kalau yang kita dengar dari berita-berita ya, Lubang Ngesum katanya sudah mulai menutup, memang sudah mulai proses gitu ya, proses untuk menutup itu sendiri secara alami karena manusia tidak memberikan emisi berhubung banyak orang yang tinggal di rumah gitu ya. Jadi secara alami memang diperkirakan akan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita, seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi ya. Ada komentar lain?
Iya. Katanya bukan karena efek lockdown. Iya, efek lockdown gitu. Makanya banyak yang tidak menggunakan gitu kan. Misalnya mobil banyak dipakai, pesawat banyak dipakai, kapal banyak dipakai, supaya sekarang ini kan banyak berkurang gitu kan. Sehingga memberikan efek yang positif lah kepada lingkungan gitu. Pak, Oke. ada asistensi nggak dari UNDP ke pemerintah ya untuk memberikan pembekalan terkait ya cara terbaik untuk ya melestarikan lingkungan ya, memperbaiki kondisi yang sekarang ada. Itu satu. Kedua, dari kita so what-nya itu adalah bagaimana kita berkontribusi gitu supaya sehari-hari kita tuh bisa ikut memelihara sustainability ini gitu. Oke, baik Pak Theo. Jadi ya ini akan terjawab dalam diskusi selanjutnya ya. Nah, kita lihat materi selanjutnya. Konvensi tadi kan sudah kita lihat bersama ya. Ada berbagai macam konvensi dari di sisi daratan, lautan ya. Kemudian atmosfer, bahan kimia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Theo tadi juga ada yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Ini 17 goals yang sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia juga gitu ya, sebagai salah satu negara penanda tangan. Nah, ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Betulnya kalau pikir dunia itu kan banyak, tapi yang bisa dikerjakan itu apa sih? 17 goals ini aja dulu lah gitu ya. Nah, ini terkait dengan konvensi yang disepakati sebelumnya juga gitu. Nah, ini kalau kita lihat apa hubungannya UNDP dengan konvensi global PBB, maka didukung oleh GEF, didukung juga oleh multilateral fund. Nah, kalau sudah ada kesepakatan tentunya ada yang membiayai. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan ini. Nah, terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan, ini ruwet gambarnya ya, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti kalau pengen belajar lebih detail lagi bisa dilihat sendiri, nanti bahannya akan saya kirimkan gitu ya, kepada Bapak Ibu semuanya. Pusing kalau lihat ini, saya juga. Nah, ini yang gampang dulu lah, gambar yang gampang. Ini tadi menjawab pertanyaannya Pak Theo ya, yang diupayakan oleh UNDP itu apa gitu ya, untuk mendukung Indonesia. Kata-kata Indonesia itu kan luas itu ya. Dari sisi pemerintahnya, pemerintah sendiri juga ada berbagai macam institusi. Karena ini UNDP, nah itu harus mendukung kapasitas pemerintah kan. Nah, ini yang diutamakan adalah pemerintah pusat, pemerintah yang di Jakarta, kementerian terkait. Karena saya terkait dengan kegiatan lingkungan, maka saya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan atau Bappenas, kemudian juga Keuangan, Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, statistik, bea dan cukai, apa namanya, yang satu perdagangan juga tadi ya. Jadi ya kira-kira gitulah ya. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai isunya, kan tadi sudah ada isu. Nah, isu yang disampaikan oleh para ahli ini kemudian dibawa ke konvensi PBB. Nah, konvensi PBB ini kemudian membuat kesepakatan. Kesepakatannya itu apa? Nah, kalau sudah ada kesepakatan, tentunya seperti yang sempat saya sekilas saya sampaikan tadi mengenai ketersediaan dana untuk melaksanakan, karena tidak semua negara itu kan mampu gitu ya. Saya kok diminta gini dan gitu, ya nggak bisa gitu ya. Kalau nggak ada yang biayai, makanya ada sekretariat pembiayaan yang disebut dengan Global Environment Facility, misalnya gitu ya. Multilateral Fund untuk mendukung kegiatan Montreal Protocol, kemudian GCF mengenai Green Climate Fund gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada pool-pool pendanaan yang dibiayai bersama. Bersama gini, Indonesia juga iuran, tapi dikit ya, gitu. Karena kemampuannya sedikit gitu kan. Ngitungnya dari Gross National Product gitu ya, PDB itu ya. Kalau Amerika besar lah ya,
karena dianggap negara-negara maju gitu kan, apalagi kalau zaman yang sebelumnya yang merasa bersalah gitu ya, Amerika datang orang-orang Eropa datang ke Amerika menghancurkan sumber daya alam, ngambil besar-besaran ya, kemudian menyimpannya dalam cadangan emas ya. Kemudian Eropa juga sama itu, karena mereka negara-negara dianggap lebih dulu menghancurkan, merasa bersalah. Kan kamu yang hancurkan dulu, oke deh saya bayar lebih banyak gitu kan. Saya mendukung supaya Indonesia melindungi hutannya, nah mereka bayar gitu ya. Mereka yang produksi AC duluan, yang menemukan siapa sih gitu kan? Kan orang-orang Eropa dan Amerika, kemudian di orang Cina memproduksi bahan-bahan kimianya didukung oleh Amerika dan Eropa, kemudian juga India dan lain sebagainya. Indonesia kan cuma pengguna gitu. Kalau kamu mau ngubah kami ya harus bayar dong gitu ya. Ya gitulah kita kira-kira. Ada kesepakatan. Nah, kalau Indonesia pengen dibiayai supaya bisa melaksanakan kesepakatan global, harus ratifikasi. Ratifikasi ini bentuknya apa? Bentuknya undang-undang. Nah, makanya untuk meyakinkan ratifikasi, meyakinkan satu konvensi bahwa ini sudah disepakati secara global, itu kan untuk meyakinkan DPR lumayan lama itu ya. Karena tidak semua anggota DPR itu ngerti bahan kimia ini merusak ini. Atau kalau kamu melakukan kegiatan pengambilan kayu besar-besaran tanpa ada perhitungan, itu konvensinya seperti ini. Untuk meyakinkan bahan pencemar atau polutan tadi itu perlu 10 tahun kalau nggak salah ya, atau 9 tahun gitu ya. Meyakinkan DPR supaya tanda tangan. Itu lama banget itu. Tanda tangan pertama sebagai hadir, tanda tangan itu ratifikasi 10 tahun berikutnya. Ratifikasinya. Ya, itu contohnya gitu ya. Nah, setelah ada disepakati, kemudian yang disampaikan Pak Theo tadi itu pertanyaannya, Indonesia sebagai negara, ya bukan hanya Indonesia ya, karena ini kan kesepakatan global. Indonesia memiliki kesempatan untuk meminta pendanaan, dukungan dari internasional terkait dengan kesepakatan bersama konvensi PBB tadi itu. Nah, untuk menyampaikan usulan tentunya tidak langsung ke konvensi. Konvensi nggak pegang uang, ya, nggak pegang pendanaan tadi, tetapi melalui sekretariat pendanaan tadi yang disebut dengan Global Environment Facility tadi itu. Kemudian multilateral fund dan lain sebagainya. Mereka berhak. Tapi ada catatannya. Kalau mereka ingin menyampaikan proposal, itu harus melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk. Siapa itu? UNDP misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok UNDP? Kenapa kok tidak langsung gitu ya? Karena UNDP ini yang memastikan bahwa dananya nanti digunakan sebagaimana seharusnya. Tidak dipakai. Misalnya minta uang untuk melindungi hutan A gitu ya. Hutan di Lampung katakanlah gitu yang dekat saja lah, hutan di Lampung atau hutan di Bogor itulah, Pangrango gitu ya. Tetapi ternyata dipakai untuk beli kapal perang ataupun pesawat terbang. Lah kan beda banget itu ya. Karena ada kecenderungan seperti tadi itu. Para pemimpin atau politik misalnya di negara ya antah berantah gitu ya, yang tingkat kesadaran mengenai lingkungannya rendah, mereka minta uang, ya dipakai untuk kepentingan sendiri, atau dipakai rame-rame gitu. Nah itu yang bahaya, makanya perlu ada yang ngawasi. Yang ngawasi siapa? Ya UNDP misalnya gitu. Tapi tidak semua negara itu mau loh ya, meskipun sudah ada kesepakatan global, mereka punya persoalan lingkungan gitu ya, tetapi tidak mau mengajukan pendanaan ke konvensi tadi itu. Mereka lebih asik dengan
merusak hutan. Ya pokoknya tantangan, kesepakatan sepakat tuh. Apa yang dikerjakan? Nggak ada. Nah itu kan susah. Nah ini yang ditanyakan Pak Teo, apakah Indonesia sudah melaksanakan? Sudah, semuanya sudah. Pada saat awal-awalnya emang ya sulit ya. Apalagi kalau orang-orang yang nggak pernah bergaul dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNDP, UNEP, dan lain sebagainya gitu ya. Mereka, ya ini satu cerita ya, ini bisik-bisik di antara kita meskipun rame-rame gitu. Pada saat saya memulai kegiatan di bidang merkuri. Bapak Ibu perhatikan merkuri yang dipakai oleh para produsen emas ya, yang ekstrak emas itu kan menggunakan merkuri itu ya. Nah, pada saat itu kemudian saya itu berusaha mendorong supaya pemerintah kan udah tanda tangan nih, mendekati mereka aja ketemu aja nggak mau gitu ya. Karena mereka nggak mau, dan saya kan bingung ini siapa yang itu. Ya udahlah lembaga mana yang punya inisiasi sama, dan kebetulan ada lembaga yang bersedia. Ya ini pemerintah juga ya, sektor yang lain gitu, sektor yang lain. Nah setelah disetujui oleh konvensi, baru mereka sadar, kok bukan saya ya? Boleh nggak itu saya yang memimpin gitu? Ya kayak gitu itu. Jadi tingkat kesadaran yang masih lemah, yang seringkali menghambat dalam proses untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Dan kalau kita perhatikan gambar ini, pelaksanaan di kegiatan di lapangan bukan berarti konvensinya tidak paham loh ya. Maksudnya gini, ada pemerintah yang merasa ya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan itu kan ada yang namanya manajer. Ini isu manajer saja, tidak ada manajer, itu konvensi tahu loh ya. Karena saya pernah melakukan melakukan kegiatan atau bertemu dengan orang gitu ya dalam satu konvensi. Saya pikir kan mereka nggak tahu. Saya cerita, kamu mengerjakan apa di Indonesia? Oh, mengerjakan proyek ini. Oh, proyek ini bukannya itu. Suaranya hilang, Pak. Suara hilang, Pak Anton. Pak Anton suaranya hilang. Mungkin perlu chat Bu Anton. Mungkin waktunya 1 jam, Pak Anton, suaranya nggak keluar. Waktunya habis kali. Kalau dengar ini, dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Oke, saya memakai ini. Jadi terpaksa double. Tadi sampai mana ya? Sampai perusahaan tadi loh, perusahaan yang masuk. Perusahaan. Saya lupa ya. Tapi gini, misalnya kita melakukan kegiatan di lapangan, ya kegiatan lapangan ini akan termonitor ya secara internasional dalam satu konvensi. Karena laporan kegiatan di lapangan ini sangat dimonitor. Progresnya seperti apa, laporannya seperti apa. Contohnya gini, misalnya Indonesia bertanggung jawab untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar sekian ton gitu ya. Nah, itu akan dilihat berapa ton yang sudah dikurangi oleh Indonesia. Demikian juga bahan pencemar tadi itu. Yang sudah diupayakan Indonesia seperti apa, dan itu akan dimonitor secara berjenjang. Nah, yang bisa kita lakukan sehari-hari apa?
misalnya kita memakai AC. Nah, diusahakan memakai AC yang bahan refrigerannya itu tidak merusak lapisan ozon tadi. Kalau kita membeli HP misalnya gitu ya, Bapak Ibu pernah perhatikan kandungan bahan kimianya apa? Pasti tidak ada itu. Di belakangnya ada kode PBDE dicoret misalnya, atau CE, atau BCE, atau apalah gitu ya. Itu kode-kode itu ada artinya. Ya itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan laptop, ya pokoknya beli aja deh sesuai dengan pasar ramenya seperti apa. AC juga sama, yang murah apa sih? Kita misalnya ganti freon, ya ini yang sepele-sepele saja sih. Ganti freon di bengkel tertentu. Bapak Ibu pernah perhatikan freonnya apa atau harganya paling murah? Nah, kalau kita masyarakat biasanya ini berpikirnya ya pokoknya paling murah deh gitu. Padahal itu sudah dilarang, itu barang selundupan. Nah, barang selundupan gini, karena Indonesia kalau tidak berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan ini menjadi tempat sampah dunia. Indonesia masih mau terima itu Singapura diekspor ke Indonesia, Malaysia diekspor ke Indonesia. Nah, kita mau beli, ya sama, kita penadah juga gitu ya. Kita memakai bahan kimia yang sudah dilarang oleh konvensi Stockholm, oleh Rotterdam, atau oleh Saikem dan lain sebagainya. Tapi kita mendukung secara tidak sengaja, ya karena kita hanya berpikir yang murah yang mana gitu. Pokoknya dingin sajalah. Padahal itu sudah dilarang gitu. Ya ini contoh-contoh sepele ya Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan lain atau tadi belum menjawab Pak Theo, Bu Lucy? Pak, kalau pertanyaan saya tadi sebenarnya kan ada dua. Yang satu yang pemerintah saya rasa sudah terjawab ya. Tapi yang kita sebagai individu tadi sempat keserempet ya tentang ya kita mengawasi kalau kita beli handphone, kita ganti freon gitu ya. Tapi yang lebih day to day kayak kapan sih kita boleh pakai plastik gitu loh. Atau kalau jarak berapa sih kita sebaiknya jalan kaki atau naik sepeda atau naik mobil itu baru ada justifikasinya gitu. Itu kan lebih praktikal ya, day to day kita lakukan dan kita bisa lebih peduli sama seberapa jauh kita tuh mencemari lingkungan gitu Pak. Ya betul Pak Theo. Tadi yang disampaikan, memang kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Indonesia sangat jelek ya dalam penggunaan alat transportasi. Dalam jangka sekilo, pengennya ya pakai mobil gitu ya. Ya, tapi mungkin karena panas ya. Demikian juga plastik, kita beli satu, plastiknya ternyata besar banget gitu ya, dibuang. Ya untung di Bekasi sudah mulai sadar tentang penggunaan ini. Kalau memang perlu perhitungan lagi tentunya, nah ini perlu proses yang panjang karena perlu kesepakatan dalam berbudaya kan. Nah itu kalau jawaban saya secara umum gitu sih, secara individu kesadaran ini sebetulnya sudah dibangun secara umum gitu ya. Tapi berangkatnya dari kesepakatan tadi itu. Kalau belum ada enforcement atau memang agak dipaksa gitu ya, sehingga orang-orang ya tidak peduli gitu ya. Itu secara umum gitu sih Pak ya. Ada pendapat lain atau pertanyaan lain? Boleh nambahin ya? Ya silakan. Ya tadi jadi menyambung Pak Theo tadi. Saat ini kan sebetulnya masalah kita itu pada sampah, ada banjir segala macam. Memang kesadaran sebagian orang sudah dibangun. Tetapi kenyataannya pemain-pemain besar itu justru malah yang memotong pohon di hutan. Sehingga atau itu dibuat menjadi perumahan. Sehingga itu menjadi tanah longsor, menjadi banjir. Nah, jadi artinya menyambung tadi adalah
peran UN, UNDP sama misalkan Kementerian Lingkungan Hidup atau kementerian-kementerian pemerintah apapun lah, supaya peraturan mungkin bisa lebih tegas, lebih baik gitu, sehingga tidak terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi misalkan kita menjual tanah dan air, sehingga pulau kita yang kecil disedot, airnya disedot, pasirnya disedot, dijual ke negara tetangga. Contohnya misalkan ke Singapura. Sehingga menurut saya itu malah kedaulatan negara kita berkurang kan, luas teritori kita menjadi berkurang dan luas negara tetangga kita menjadi lebih besar gitu. Nah, jadi maksud saya berarti kayak begini, berarti UNDP bisa bekerja sama dengan apa itu? Menteri Kementerian Dalam Negeri atau kementerian apa itu untuk pengatasan itu gitu kan. Ya, terima kasih itu, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Eliezer. Jadi betul sekali ya, kalau upaya yang bisa dilakukan oleh UNDP maupun pemerintah Indonesia memang upaya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa lingkungan tidak berdiri sendiri ya, tetapi diupayakan bersama dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya dalam bidang tata kelola tadi, atau tata demokrasi ya. Karena ini kan terkait dengan unsur kesadaran. Selain unsur kesadaran juga mereka supaya tidak melakukan kegiatan itu dilakukan dengan cara kesadaran secara politik tadi itu. Kesadaran politik dalam arti ya supaya mereka tidak korupsi gitulah bahasa kasarnya gitu ya. Saya merasa juga edukasi ke masyarakat itu belum terlalu masif. Ya edukasi tentang membuang sampah sudah mulai baik gitu, pemahaman pemakaian plastik berkurang dan lain sebagainya. Tetapi edukasi itu kan tidak cukup hanya di situ, karena kenyataan kalau kita lihat kali kita atau sungai kita itu masih penuh dengan sampah. Nah, jadi berarti artinya belum cukup kan? Nah, saya teringat zaman dulu itu kalau waktu saya masih di puskesmas itu kan edukasi kesehatan itu kan dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke puskesmas, artinya ke posyandu gitu. Nah, jadi apakah edukasi itu juga sebetulnya bisa dilakukan begitu per kecamatan, nanti per RT, per apa, sehingga ketika kelompok-kelompok kecil itu diedukasi, itu akan menjadi kesadaran bersama gitu. Kita gotong royong sudah nggak ada, kerja bersama, bersin got itu kan sudah nggak ada kalau di kota besar apalagi. Tetapi masalahnya itu sudah nggak pernah dibiasakan lagi gitu. Edukasi itu jarang dilakukan. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Eliezer. Jadi memang betul sekali gitu ya. Kesadaran ini yang seringkali terlupakan karena lagi-lagi UNDP kan hanya bekerja di tataran nasional. Nah ini seharusnya itu secara struktural kan dilaksanakan tadi dari tingkat misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian rumah sakit, puskesmas itu yang seharusnya berjalan kan ke dinas-dinas gitu ya. Tetapi kali kan tidak terjadi dan keuangan UNDP sendiri kan terbatas. Pendanaan internasional juga terbatas. Nah, yang bisa dilakukan memang dari sisi nasional, kesadaran secara nasional, baru setelah nasional dilaksanakan di tingkat tapak tadi itu. Nah, apakah sudah dikerjakan? Sudah, tetapi hanya wilayah-wilayah yang terpilih. Karena diharapkan dengan dorongan-dorongan kecil ini akan mendorong juga upaya yang dilakukan oleh swasta, oleh pemerintah daerah, dan lain sebagainya, supaya menciptakan hal-hal yang sama gitu ya. Misalnya tadi pengelolaan plastik ya, maksudnya kami itu UNDP dan Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Lingkungan Hidup di daerah, DLH di daerah gitu ya,
itu membangun mini depo misalnya gitu. Mini depo itu fungsinya apa? Seperti bank sampah tadi itu hanya lebih juga untuk mendorong ataupun mendidik masyarakat supaya memilah-milah dan plastiknya bisa didaur ulang yang mengandung bahan pencemar langsung dihancurkan di beberapa perusahaan yang menghancurkan bahan-bahan kimia itu gitu ya. Ya itu yang diupayakan. Memang kebetulan karena UNDP ini kan kesepakatan bersama, wilayah-wilayah mana, nah itu kan harus disepakati bersama dan masing-masing wilayah ada yang pengen usul juga gitu. Karena tidak bisa terus diputuskan langsung Kelapa Gading atau Kalimalang atau Tanah Abang yang mana gitu kan nggak bisa. Tetapi yang itu ada proses yang dari nasional ke desa tadi itu yang perlu proses kesepakatan bersama gitu. Terima kasih ya. Mungkin PIPKA ya. Ini Pak Eliezer kan ketua PIPKA sama dengan ada pengawas PIPKA juga di sini. Mungkin di dalam pelaksanaan di daerah mendorong gitu ya, para pendeta ini mendorong dinas-dinas terkait supaya mereka mengusulkan kepada pemerintah misalnya KLHK atau Bappenas itu ya. Kalau mereka belum jelas, tolong didorong supaya bisa menyampaikan usulan kepada konvensi tertentu gitu. Apa ini? Saya dengan senang hati didekati. Tapi kalau PIPKA langsung ke UNDP juga kesulitan kami tentunya gitu, karena justifikasinya apa? Kok kamu tiba-tiba langsung nunjuk PIPKA atau pos PIPKA mana gitu kan nggak bisa. Tetapi harus kerjasama dengan dinas tertentu gitu ya. Nah gitu. Kira-kira gambarannya gitu sih. Pastilah harus melibatkan Pak Anton. Sudah pasti itu. Oke, ada komentar atau pendapat lain? Iya, saya mau tanya, tapi nggak tahu apakah dijawab sesi ini atau sesi ke belakang ya Pak ya. Tadi kan Pak Anton sebutkan ada bahan-bahan yang berbahaya. Cuma seperti apa bahayanya kan mungkin banyak yang belum tahu, termasuk saya misalnya, yang ini bahayanya apa. Atau mungkin dideskripsikan dengan kalau kita melakukan hal ini, misalnya pesawat terbang sekarang berhenti, sound itu tertutup. Kalau pesawat terbang berapa lama itu merusak berapa bagian, misalnya seperti itu. Bahayanya apa, terus bisa dideskripsikan misalnya seperti itu. Terus yang lain, sekaligus yang terakhir, yang ketiga ini, apakah yang bisa kita lakukan secara praktis sebagai kita warga negara, sekaligus juga orang yang ada tinggal di dunia ini, untuk bersama-sama berdamai selesai dengan lingkungan hidup kita. Bagaimana kita mengelola sampah dan plastik itu, ada solusi yang seperti apa, supaya kalau itu bagus kan bisa jadi satu penghasilan juga gitu Pak. Yang saya tahu di Malang ada, dan Bu Risma juga melakukan di tempat tertentu. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Pertanyaan yang bagus. Jadi Pak Edi tertarik dengan bahan kimia. Kalau dari sisi secara umum Pak, kami kan, maksudnya kami UNDP bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mengatur industri-industri di Indonesia. Nah, bahan kimia ini didorong supaya tidak dipakai. Bahan kimia yang dilarang oleh konvensi global tadi itu diupayakan supaya tidak dipakai oleh industri. Nah, supaya tidak dipakai, ada peraturannya. Kalau itu sampai ketangkap, mereka akan didenda atau dipenjara atau apa gitu. Nah, itu yang diupayakan dari tingkat kebijakan publik, Pak. Kalau masing-masing individu, kita bisa berperan melalui tadi, kita membeli makanan. Makanan itu kan dibungkus. Bungkusnya itu mengandung bahan kimia apa? Itu harus kita teliti. Kalau sampai Bapak Ibu semua yang ketemu ya, ditulis saja di Twitter, ditujukan ke Kemenperin atau KLHK atau mana. Jadi ini semacam apa ya, pengawasan publik lah. Pengawasan publik bahwa bahan kimia ini masih digunakan dalam produk A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, itu dari pengawasan publik. Tadi pertanyaan yang selanjutnya mengenai kegiatan untuk daur ulang. Kalau Bapak Ibu
berminat itu ya, bisa aja kita melakukan diskusi lebih lanjut ya. Kita bisa berdiskusi mengenai proses daur ulang seperti apa dan siapa saja yang bisa kita dekati sehingga kita bisa bersama-sama gitu ya mengumpulkan plastik-plastik yang kita gunakan. Sebetulnya kan proses yang kita gunakan melalui fasilitas publik ya, apa ya, tukang rongsok itu kan sudah mulai, pemulung sudah melakukan kegiatan juga. Hanya yang perlu kita bangun kan kesadaran lebih lanjut dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka secara day to day atau keseharian gitu ya. Memang waktu itu pernah ada pemikiran seperti yang dilakukan oleh KLHK untuk mendorong supaya ada aplikasi gitu ya. Tapi dipikirkan lebih lanjut sepertinya waktu itu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu, Kemenperin belum mendorong itu supaya tidak mematikan upaya pemulung. Pemulung itu sebetulnya pekerjaan. Kalau tiba-tiba kita memakai aplikasi semuanya, takutnya mereka langsung mati gitu pekerjaan mereka. Itu yang dilakukan gitu ya. Sehingga kita sampai sekarang belum memiliki aplikasi, tapi pemerintah daerah DKI sebetulnya sudah mempopulerkan supaya bisa menghubungi nomor ini dan nomor itu gitu ya. Nah ini kan ada juga aplikasi tertentu jumlahnya berapa, tapi ini masih untuk produk-produk elektronik yang sudah tidak dipakai lagi. Nah ini supaya bisa didaur ulang menghubungi aplikasi tertentu tadi itu. Ada komentar lain atau pendapat lain? Jamnya sudah lewat 1/4. Jadi akan ada seri berikutnya ya Pak? Saya siap saja kalau Bapak Ibu memang masih memiliki ketertarikan di bidang tadi konvensi yang mana yang pengen dibahas. Ada banyak konvensi dan saya mengucap syukur diberkati karena semua konvensi sudah saya lalui gitu ya, sudah saya ikuti. Jadi Bapak tinggal atau Bapak Ibu tinggal pilih konvensi yang mana yang paling tertarik. Mau bicara mengenai Yaki, saya juga siap. Ada kegiatan di lapangan gitu ya. Misalnya gitu. Atau mengenai plastik, saya juga siap gitu ya. Oke. Untuk sementara itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak Ibu dari GKMI Pengharapan di Kelapa Gading, GKMI Pengharapan di Kalimalang, demikian juga dengan PIPKA, khususnya untuk ketua yang sudah bersedia meluangkan waktu. Dan untuk menutup kegiatan ini, kita minta Pak Eliezer untuk dalam doa ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama berjumpa dalam pemahaman mengenai lingkungan hidup. Terima kasih untuk dunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, lingkungan hidup yang boleh kami nikmati, tetapi ampuni kami kalau seringkali kami masih egois dengan kehidupan kami, sehingga justru apa yang kami lakukan merusak lingkungan hidup. Tetapi dengan pemahaman-pemahaman yang ada, terima kasih untuk Pak Anton yang sudah membukakan mengenai hal ini, membuat kami lebih sadar diri, dan biarlah kami boleh lebih baik lagi ke depan, untuk kami boleh juga mengatur atau ikut memelihara lingkungan hidup kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarlah pemahaman ini juga boleh kami sharekan kepada kerabat atau teman-teman kami, untuk kami boleh bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini yang juga adalah ciptaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kami yang hadir bersama. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya meskipun kami ada di rumah masing-masing, tetapi biarlah kami tetap bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Eliezer. Ya, sebelum kita berpisah, saya ingin sekali lagi berdoa khususnya untuk pengurus PIPKA yang sudah
dilantik kemarin. Selamat Pak Dr. Eliezer dan juga Dewan Pengawas, ada Pak Theo, Pembina Bu Kristina ya. Bu Kristina sekretaris. Sekretaris Pembina kan? Iya, jadi Dewan komplit ini ya, 3 bagian komplit. Selamat untuk semuanya dan juga kemarin Pak Anton tanggal 15 berulang tahun. Jadi ulang tahun terus kasih sesuatu yang bagus buat kita ya. Kita berdoa untuk 2 hal ini sebelum kita berpisah ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur karena Tuhan di dalam kesempatan yang ada mempercayakan kepada orang-orang secara tertentu untuk boleh dipakai dan untuk boleh melayani PIPKA. Kami bersyukur kemarin semua proses sudah berjalan dengan baik. Kiranya dengan satu permulaan yang baru dari pengurus yang baru ini boleh membawa PIPKA ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati secara khusus untuk Pak Eliezer yang menjadi ketua pengurus PIPKA. Biarlah Tuhan dengan hikmat Tuhan, kemampuan yang Tuhan tambah-tambahkan, dan juga hati yang diberikan bagi PIPKA. Hanya boleh membawa PIPKA lebih lagi ya Tuhan. Berkati semua tim yang ada bersama dengan Pak Eliezer bersatu sehati untuk membesarkan PIPKA. Dan juga berdoa untuk Dewan Pengawas dan Dewan Pembina PIPKA, mereka juga boleh bekerja sama dengan baik, sehingga terciptalah iklim bekerja yang baik, sekaligus juga melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bersyukur untuk Pak Anton, yang berulang tahun tanggal 15, tepat dengan ulang tahun PIPKA. Terima kasih ya Tuhan, Pak Anton menjadi bagian dalam pelayanan, khususnya di GKMI Pengharapan, dengan begitu baik dan luar biasa. Dan yang memberkati hamba-Mu ini, dengan kesehatan yang prima, berkati juga dalam segala pelayanan yang dilakukannya, dan juga pekerjaan yang dilakukannya. Bila semuanya boleh memberkati Pak Anton, dan kami juga berkati dengan semua dilakukan Pak Anton. Berkati juga untuk rumah tangganya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa dengan dan mengenal anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Anton. Berkati. Ya Pak, selamat ulang tahun. Sehat selalu. Terima kasih Pak Anton. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati.